Selamat malam, Ibu. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya mau mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul presentasi korelasi atau regresi. Poin pembahasan. Pembahasan korelasi, regresi, koefisien, determinasi, contoh soal, dan jenis-jenis regresi. Yang pertama, korelasi. Korelasi merupakan ukuran kuat tindaknya hubungan antara dua variabel. Kekuatan hubungan yang dihasilkan oleh korelasi hanya ada tiga, yaitu hubungan kuat atau erat, hubungan lemah, dan tidak ada korelasi atau hubungan. Sedangkan untuk arahnya, korelasi dibagi menjadi tiga, yaitu positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Dan ketiga arah itu pun masuk ke dalam jenis-jenis korelasi. Koefisien korelasi R adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan sekaligus arah yang nilainya berkisar antara 1 sampai 1. Berikut adalah rumus menghitung koefisien korelasi atau biasa disebut rumus korelasi Pearson. Contoh korelasi positif. Jam belajar is 2 jam, nilai ujian 60, 4 jam 7. Contoh korelasi negatif. Makin tinggi X, makin tinggi juga Y. Y-nya. Inilah yang disebut hubungan positif atau searah. Contoh relasi negatif, makin tinggi X, makin rendah Y. Inilah yang disebut hubungan negatif atau berlawan. Korelasi positif. Teman-teman bisa lihat gambar. Regresi. Regresi adalah teknik statistik yang menghubungkan variabel dependen dengan satu arah atau lebih variabel dependen. Regresi adalah metode statistik untuk memprediksi atau menentukan hubungan matematis antara dua variabel atau lebih. Model regresi yang dibuat secara umum bentuknya adalah seperti ini. Ds sama dengan A tambah Bx. Yang berikut, syarat regresi. Ada hubungan linear antara X dan Y. Hubungannya cukup kuat. Nilai korelasi R tidak terlalu kecil. Data tidak terlalu menyebar acak. Umumnya, jika R lebih besar dari 0,7, maka hubungan antara variabel dianggap kuat atau layak untuk dilanjutkan ke regresi. Jika 0,3 lebih kecil 0,7, maka hubungannya cukup atau sedang. Regresi masih bisa dilakukan, tapi interpretasi harus hati-hati. Jika R lebih kecil dari 0,3, maka hubungannya lemah dan regresi mungkin tidak terlalu bermakna, tapi secara teknis masih bisa dihitung. Sebagai contoh, kita menggunakan data yang sama dengan tabel di atas. Model atau persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan 50 tambah 5X. Maka dari persamaan regresi ini, kita bisa memprediksi nilai Y ketika ingin X-nya di angka tertentu. Misalnya, nilai Y jika X sama dengan 8, Y sama dengan 50 tambah 5X. Y sama dengan 50 tambah 5, 8 sama dengan 90. Berikutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat adalah angka yang menunjukkan seberapa besar
hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang bisa dijelaskan oleh model regresi kita. Contoh soal, cara cari koefisien korelasi untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan model regresi dan koefisien determinasi. Yang berikut kita masuk ke jenis-jenis regresi. Regresi linear sederhana, Y sama dengan A tambah BX. Hanya ada satu X dan satu Y. Contoh, hubungan jam belajar X dan nilai ujian Y. Regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B, B2, X2 tambah B3, X3. Memiliki lebih dari satu variabel X, X1, X2, X3, dan hanya memiliki satu variabel Y. Contoh hubungan nilai ujian Y dengan jam belajar, X1 jam tidur, X2 dan konsumsi kopi X3. Regresi non-linear. Hubungan tidak lurus membentuk kurvanya bisa parabola, eksponensial, logaritmik. Contoh, hubungan antara kecepatan mobil X dengan konsumsi bensin Y. Kadang makin cepat, makin boros, tapi ada titik optimalnya. Regresi logistik. Dipakai kalau Y bentuknya kategori 0 atau 1, sukses atau gagal. Bukan buat angka biasa, tapi buat probabilitas. Contoh, memprediksi apakah seseorang lulus ujian atau tidak. Y 0, Y0 atau 1 berdasarkan jumlah jam belajar X. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam. Ini.